obvious that you want me, but just know me, yeah, yeah. Perkenalkan, nama saya Astrid Firera Barus. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kami, yaitu tentang proses persidangan BPSK. Negara Indonesia adalah negara yang dari tahun ke tahun menuju ke industrial. Kalau melihat dari lapangan usaha, semakin banyaknya pelaku usaha, barang dan jasa menawarkan produknya di tengah-tengah masyarakat. Sebagai konsumen, tentu hal tersebut tidak dapat lepas dari terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di berbagai daerah Indonesia, yang tidak lain dominasi sengketa berasal dari ketidaksesuaian antara barang yang dikonsumsi dengan harapan para konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak secara langsung dapat terjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada dua hal pokok yang menjadi bahasan mengenai BPSK, yaitu pertama, penyelesaian sengketa melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh oleh konsumen. Namun demikian, putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan shock terapi bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Yang kedua, undang-undang membedakan jenis gugatan yang dapat diajukan ke BPSK berdasarkan persona standing in judito. Dalam pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh A. Seseorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, yang B. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, dan yang C. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat menurut undang-undang, dan yang D. pemerintah atau instansi terkait. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang BPSK menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 52, yaitu yang pertama, melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrasi atau konsiliasi. Yang kedua, yaitu memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausa baku. 4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang-undang. Yang kelima, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang adanya pelanggaran. Keenam, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Yang ketujuh, memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran. 8. Memanggil saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui adanya pelanggaran. 9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK. Yang ke-10 yaitu mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan. 11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen. 12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Yang ke-13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang. Jadi, jika kita mencermati tugas dan wewenang dari BPSK sebagaimana tercantum dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal yang ke-52, sebenarnya tugas dan wewenang BPSK semata-mata tidaklah difokuskan hanya pada proses penyelesaian sengketa yang biasa dilakukan melalui BPSK. Sebenarnya, lingkup tugas dan wewenang BPSK lebih luas lagi. Dalam hal telah ada perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen mengenai forum penyelesaian sengketa, maka sudah seharusnya para pihak tunduk pada klausa tersebut. Ini mengacu pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai undang-undang. Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian sengketa dilakukan berdasar kesepakatan awal.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen melalui persidangan BPSK. Alur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK itu terdapat 3 tahapan, antara lain, tahapan pertama pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan dapat diajukan ke BPSK terdekat dari tempat tinggal penggugat. Lokasi BPSK biasanya di ibu kota, kabupaten, atau kota madya. Jika konsumen tidak bisa mengajukan permohonan sendiri, ia diperkenankan mengirim kuasanya. Begitu pula ketika penggugat meninggal dunia, sakit, atau lanjut usia. Pengaduan dapat dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan. Cara pengajuan permohonan gugatan tersebut boleh secara lisan maupun secara tertulis, asalkan semua itu memenuhi syarat undang-undang. Yang untuk tahapan kedua yaitu pemilihan metode penyelesaian sengketa konsumen. Terdapat 3 metode penyelesaian sengketa konsumen, antara lain yang pertama, mediasi. Proses persengketaan ini dilakukan di pengadilan melalui BPSK. Fungsinya hanya sebagai penasihat, sementara penyelesaian masalah diserahkan kepada pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua, yaitu konsiliasi. Upaya penyelesaian sengketa konsumen ini dengan cara mempertemukan kedua belah pihak, dan dalam proses penyelesaiannya akan dihadirkan pihak yang netral sebagai konsiliator, namun sifatnya pasif, yang berarti hanya bertugas bertanggung jawab pertanyaan konsumen atau pelaku usaha yang bersengketa seputar perundang-undangan. Yang ketiga ada arbitrase, yang mana arbitrator yang dipilih oleh para pihak kemudian memilih arbitrator ketiga anggota BPSK yang berasal unsur pemerintah sebagai ketua majelis, dan di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu putusan persengketaan konsumen dan pelaku usaha. Ada 2 tahap dalam putusan sengketa konsumen dan pelaku usaha. Yang pertama, putusan ini berisi perjanjian damai tanpa disertai sanksi administratif. Kemudian keputusan kedua yaitu putusan BPSK untuk metode arbitrase. Berbeda dengan konsilasi dan mediasi. Arbitrase membuat putusan perkara perdata. Setiap putusan membuat duduk perkara disertai pertimbangan hukum. Nah, kesimpulannya adalah BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, putusan BPSK ini bersifat final dan mengikat. BPSK dibentuk agar penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cara mudah, cepat, dan murah. Alur penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK diawali dengan cara pertama, yaitu pengajuan gugatan yang dilakukan oleh konsumen atau sekelompok konsumen ke BPSK terdekat dari tempat tinggal mereka. Di mana tahap kedua yaitu pemilihan metode penyelesaian sengketa konsumen oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan yang dimana dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Dan yang terakhir tahap ketiga yaitu putusan sengketa konsumen dan pelaku usaha. Baik, terima kasih. Itulah kesimpulan hasil dari kelompok kami. Sekian.